Kamu mau coba investasi untuk bisa cuan banyak, tapi kamu takut rugi karena masih bingung kira-kira mau investasinya mulai dari mana ya? Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang dunia investasi di Indonesia secara umum. Jadi buat kamu yang baru aja mau terjun ke dunia investasi, video ini bakalan cocok banget buat jadi panduan kamu dalam membuat keputusan investasi kamu. Nah, buat kamu yang baru aja terjun ke dunia investasi, mungkin kamu bertanya, sebaiknya aku investasi di mana ya? Perlu diingat, instrumen investasi itu ada banyak banget. Ada dari deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, falas, peer-to-peer lending, crypto, properti, dan masih banyak lagi yang tidak bisa bahas sekarang. Bisa dibilang nih, tiap instrumen investasi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada instrumen investasi yang aman banget, resikonya sangat kecil, tapi return atau keuntungannya gak terlalu besar. Dan modal pokok investasi kamu itu terkunci dalam waktu yang bisa dibilang tuh cukup lama. Sebaliknya nih, ada juga instrumen investasi yang resikonya tinggi, tapi memungkinkan kita buat dapatin keuntungan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Inilah namanya hukum klasik dalam dunia investasi yang lebih sering dikenal dengan istilah high risk, high return, low risk, low return. Artinya, semakin besar risiko investasi kita, semakin besar juga potensi keuntungannya. Sebaliknya nih, semakin kecil resikonya, maka semakin kecil pula potensi keuntungannya. Sebelum kamu nentuin instrumen investasi mana yang akan kamu pilih, kamu perlu pahami dulu nih tabel investasi yang akan saya jelasin. Dimensi yang pertama adalah pengkategorian investasi berdasarkan tingkat resiko dan returnnya. Yang akan kugambarin dengan sumbu vertikal ini, yang bagian atas adalah high risk, high return, sementara yang di bagian bawah adalah low risk, low return. Sementara dimensi kedua adalah pengkategorian investasi berdasarkan periode waktu investasinya, yang akan digambarin dengan sumbu horizontal. Yang sebelah kiri itu adalah investasi jangka pendek atau short term. Yang sebelah kanan itu untuk jangka panjang atau long term. Nah, dengan gini, kita tuh jadinya punya pemetaan investasi yang terdiri dari 4 area gitu ya. Yang area pertama adalah instrumen investasi yang high risk, high return dengan periode investasi jangka pendek. Area kedua adalah instrumen investasi yang high risk, high return dengan periode investasi jangka panjang. Terus ada juga area ketiga, yaitu instrumen investasi yang low risk, low return dengan periode investasi jangka pendek. Terakhir ada area 4 untuk instrumen investasi yang low risk, low return dengan periode investasi jangka panjang. Sekarang kita coba bahas pemetaan area investasi ini lebih mendalam. Kita bahas dari area 1 dulu ya. Area 1 adalah instrumen investasi jangka pendek nih, yang punya potensi keuntungan yang tinggi, tapi punya potensi kerugian yang tinggi juga. Contoh investasinya yang di area ini biasanya dalam bentuk trading, seperti trading saham, trading forex, trading crypto, NFT, atau bisa juga berburu barang limited edition yang akan dijual lagi dalam waktu jangka pendek. Biasanya nih, instrumen investasi yang ada di area ini perlu waktu perhatian khusus dan kemampuan analisis tertentu, atau juga technical analysis. Orang-orang yang cocok bermain di area ini adalah orang yang mereka risk taker dan punya keberanian buat menanggung potensi risiko investasi yang besar, serta punya cukup waktu untuk memperhatikan dan analisis terhadap instrumen investasi yang bersangkutan. Lanjut ke area 2, yaitu instrumen investasi jangka panjang yang punya potensi keuntungan yang tinggi, tapi potensial kerugiannya tinggi juga gitu. Contoh instrumen investasi yang ada di area ini, misalnya investasi dari saham blue chip, investasi di reksadana campuran dan saham, investasi properti, investasi mata uang asing, investasi jangka panjang di cryptocurrency, obligasi perusahaan dengan rating rendah, dan juga bisa investasi di barang-barang antik ataupun langka yang nilainya berpotensi untuk terus naik. Mereka yang memilih investasi di area 2 ini, biasanya mereka punya keyakinan jangka panjang terhadap suatu komoditas atau objek yang mereka investasikan, dan punya keberanian buat nanggung potensi risiko yang lebih tinggi. Lanjut ke area 3, yaitu untuk instrumen investasi jangka pendek yang punya potensi keuntungan dan kerugian yang kecil. Contohnya nih, ada reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, obligasi negara retail ataupun ORI. Ada juga peer-to-peer lending tertentu dengan jaminan asuransi. Biasanya nih, yang cocok berinvestasi pada area 3 ini adalah orang-orang yang pengen berinvestasi aman, punya modal terbatas, serta butuh fleksibilitas dalam pencairan dananya, atau disebut likuiditas. Yang keempat adalah instrumen investasi jangka panjang yang punya potensi keuntungan yang relatif kecil, tapi bisa dibilang sangat aman dan potensi kerugiannya itu rendah. Contoh investasi yang ada di area ini, contohnya seperti deposito, emas, obligasi SBR, dan lainnya. Area investasi ini cocok banget buat mereka yang pengen mempertahankan nilai aset yang mereka punya,
supaya bisa mengimbangi nilai inflasi dalam jangka panjang. Instrumen investasi di area 4 ini biasa diminati oleh orang-orang yang punya keterbatasan waktu buat mantengi aset investasinya. Sampai orang-orang tua yang udah pensiun dan udah gak produktif lagi, tapi masih pengen buat mempertahankan nilai asetnya. Untuk instrumen investasi di area ini bisa juga dijadikan sebagai tabungan masa depan. Misalnya nih, buat tabungan pendidikan anak sampai tabungan hari tua. Sekarang kamu udah paham tentang pemetaan investasi ini. Dan yang tadi saya bahas itu, mungkin kamu bisa dijadikan panduan untuk bisa tentuin instrumen investasi yang paling cocok buat kamu ya. Dan biasanya dalam praktikal, macam saya sendiri, sebetulnya kebanyakan investor itu seringkali mengkombinasikan instrumen investasinya pada beberapa area sekaligus. Bahkan ada juga yang naruh asetnya di keempat area tersebut. Tapi tentunya, pembagian aset itu dilakukan secara proporsional sesuai dengan profil risiko masing-masing investor. Sekarang kamu pasti bertanya, kalau mau mengkombinasikan investasi di keempat area tersebut, sebaiknya proporsi aset yang dialokasiin ke masing-masing areanya tuh gimana ya? Sebetulnya, ini tergantung profil risiko kamu dan setiap orang itu punya profil risiko sendiri. Dalam artinya, setiap orang tuh kebutuhan hidup dan gaya hidup itu beda-beda. Misalnya nih, ada si Budi, merupakan seorang eksekutif muda yang masih umur 20-an, yang belum berkeluarga dan belum punya tanggungan. Tentu gitu ya pasti punya pendekatan investasi yang beda dengan kepala keluarga dengan tanggungan 4 orang anak. Nah, ada dikit tips juga biar kamu bisa merefleksikan profil risiko kamu dan menyesuaikan dengan 4 area investasi di atas. Jadi kamu sesuaikan kondisi kamu dulu saat ini. Dan sebelum kamu memutuskan instrumen investasi yang kamu pilih, coba kamu tanyain beberapa pertanyaan ini ke dirimu sendiri. Pertama itu adalah, berapa lama target waktu investasi kamu? Dan apa sih tujuan kamu berinvestasi? Apakah tujuannya itu untuk mempercepat pertumbuhan aset dalam waktu singkat? Atau kamu ingin menumbuhkan aset kamu secara perlahan dalam jangka waktu panjang? Yang kedua adalah, apakah kamu siap untuk mengunci aset investasi kamu dalam waktu jangka panjang? Atau kamu perlu instrumen investasi yang cukup fleksibel supaya uangnya bisa cair sewaktu-waktu kalau dibutuhin? Ketiga, apakah kamu punya waktu luang untuk bisa memantau serta mengawal pertumbuhan aset investasi kamu? Soalnya ada beberapa instrumen investasi khususnya yang punya resiko tinggi yang perlu pemantauan khusus nih supaya resikonya bisa diminimalisir. Yang keempat adalah berapa budget yang akan kamu alokasiin untuk investasi. Pastiin bahwa budget investasi kamu itu dihitung dulu biar supaya gak kecampur sama cash flow biaya bulanan pribadi kamu. Dengan kamu refleksi 4 pertanyaan tersebut, kamu bisa lebih jeli nih dalam memilih instrumen investasi dan mengalokasikan dana kamu sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko kamu. Oke geng, gitu aja yang mau ku sampaikan. Semoga video ini bisa membantu kamu yang lagi kebingungan buat tentuin mau investasi di mana aja. Dan kalau kamu ada hal lain yang mau ditanya ataupun mau request topik berikutnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar ini. Dan jangan lupa ya untuk buat like video ini, subscribe channelnya, dan juga share video ini ke teman kamu. Terima kasih.